Silakan Pak Yunus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, pendidikan yang memerdekakan sendiri itu diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yaitu pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Itu menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pembelajaran pendidikan yang memerdekakan sendiri itu dirancang? Welcome to the Human School. Pendidikan yang patut, yaitu patut secara individu, menurut karakteristiknya, menurut keunikannya, dan menurut bakat, minat, dan potensinya. Kemudian patut secara usia, yaitu relevan, pembelajaran on the right level. Kemudian juga patut secara sosial budaya, kontekstual, kemudian kekuatan budaya lokal itu sendiri. Pendidikan yang memerdekakan itu tentunya adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Di sini saya tulis berdasarkan berpusat pada anak itu bisa karakteristik, kemudian relevan, kontekstual, pembelajaran dilakukan secara bermain, kemudian juga berbasis proyek. Bermain adalah belajar bagi anak. Nah, ini yang perlu diingat. Belajar itu adalah bermain itu adalah belajar bagi anak. Bukan bermain sama dengan belajar. Tapi dengan bermain sendiri itu anak-anak itu sudah belajar. Fitrah anak adalah bermain. Ini yang perlu diingat juga. Fitrah anak adalah bermain. Bermain mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak. Spontan, natural, dan tidak ada paksaan. Perasaan yang gembira dan riang akan memaksimalkan kerja otak. Sehingga dengan melibatkan emosi, informasi yang anak-anak dapat itu akan tersimpan di long stem memorinya. Kemudian berpusat pada anak, menciptakan suasana yang menyenangkan dan ceria, bermain mengembangkan kreativitas, inisiatif, problem solving, dan bernalar kritis. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, scientific approach. Jadi dengan bermain proyek ini, anak-anak ini bisa mengamati, kemudian menalar, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menanya, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan. Di sini proyek sendiri sangat seru sekali. Ini pasti melibatkan semua panca indera anak. Kemudian relevan sesuai dengan kebutuhan esensial anak, yaitu holistik. Pendidikan karakter, kesehatan dan perawatan, perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan. Ini yang penting juga, pendidikan karakter. Karena fondasi awal fase anak-anak ini kan di masa emas perkembangan sekarang ya. Itu diibaratkan fondasi. Ibaratkan sebuah bangunan, anak-anak ini masih fondasinya. Seperti apa fondasi itu dibangun? Itu untuk bangunan selanjutnya ketika fondasinya kokoh, mau membangun apapun di atasnya itu akan kuat. Sebaliknya ketika fondasi itu lemah, bangunan di atasnya itu juga akan rentan, akan mudah roboh. Seperti itulah anak-anak. Kenapa pendidikan karakter ini sangat penting di usia emas perkembangan anak itu sendiri. Kemudian kontekstual, anak-anak belajar dari lingkungan sosialnya, kekuatan budaya lokal, bahasa daerah, seni, budaya, sumber daya alam. Saya berikan contoh, misalkan di Madura ini. Di Madura ini selain garam,
penghasil garam, juga penghasil rempah terbaik seperti jahenya, kunyitnya, kemudian jahe kunyit temulawaknya itu di Madura ini sangat bagus. Nah, sehingga pembelajaran itu bisa diambil melalui kekuatan budaya lokal itu. Yang saya contohkan kemarin bisa kita dengan membuat jamu herban. Jadi kami sudah lakukan itu, Bu. Kemudian padi. Padi juga ada ini di lingkungan sekolah kita. Jadi kami benar-benar melibatkan anak-anak untuk terjun langsung. Seperti apa sih jadi petani? Kita janjian dulu sama Pak petaninya. Pak, kapan nih Bapak bisa nanam ini? Ada waktu untuk anak-anak bisa ikut terlibat dalam proses itu. Itu benar-benar kami lakukan. Kami lakukan benar-benar anak-anak pergi ke sawah menanam padi, asik sekali loh Bu. Sehingga itu termasuk pendidikan yang memerdekakan anak. Anak-anak ini luar biasa, senangnya luar biasa. Jadi mereka tahu, oh ternyata susah ya untuk nanam padi saja dari sebiji padi sampai dirawat sebegitunya. Merawatnya, dijaga, dirawat, setiap hari harus disiram. Kemudian setelah padinya tumbuh, kita masih harus mengambilnya. Setelah itu enggak langsung kita ini, masih harus ditumbuh, dipisahkan dengan kulitnya, masih dengan proses segala macamnya. Itu kita kenalkan kepada anak. Benar-benar kita kenalkan. Kemudian untuk karakteristik setiap individu, ini meliputi kecerdasan majemuk. Itu multiple intelligence. Kecerdasan ini setiap anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang cerdas kinestetik, kemudian ada yang cerdas kinestetik, logik, kemudian cerdas musik, kemudian cerdas intrapersonal. Ya, macam-macam, ada 8 kecerdasan itu. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu pendidikan karakternya, termasuk profil pelajar Pancasila juga. Nah, kemudian bagaimana peran guru? Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tuludo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Seperti apa kira-kira perannya Ibu sebagai guru? Di depan menjadi tauladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Guru hanya menjadi fasilitator, motivator, dan katalisator bagi siswanya. Fasilitator ini memfasilitasi, Bu. Memfasilitasi semua karakteristik anak tersebut. Ya, sebagai fasilitator. Kemudian motivator memberi motivasi. Memberikan motivasi sehingga anak-anak semangat, sehingga anak-anak ikut ini bersemangat, dan kemudian menjadi katalisator bagi siswanya. Katalisator di sini sendiri adalah pemantik, Ibu. Pemantik. Jadi anak-anak ini perlu dipantik untuk memunculkan ada yang memang dia sudah bagus, kemudian ada juga yang untuk kita pantik dulu, baru dia muncul. Itulah kegunaannya guru. Every child is star. Setiap anak terlahir sebagai juara, dirancang unik sebagai juara, untuk diterbitkan sebagai juara. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran yang memerdekakan. Sekian, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, atau mungkin mau menambahkan apa yang saya sudah sampaikan. Monggo. Saya nggak bisa lihat wajahnya ini. Kalau saya sudah jelas, Pak. Monggo Ibu, ada yang mau ditambahkan? Sudah pas.
Sudah tidak ada? Ya. Tidak ada, kayaknya sudah lengkap Pak Kalau Yus. tidak ada, ini apa namanya? Saya ingin memberikan ini ya, memberikan apa namanya sedikit ini. Di sekolah ibu-ibu masih menggunakan LK atau tidak? Masih saya, Pak. Masih, kalau di sekolah saya masih Pak Yus. Kadang pakai, kadang Ya. enggak. Itu dia Bu, itu yang menghambat Iya, kelemahannya ya. yang akan iya. Bagaimana mungkin Bu? Anak-anak disuruh duduk, disuruh ngerjakan LK, silakan gambar misalkan. Mereka menggambar, awas nggak boleh keluar garis ya. Biasanya kan Harus seperti itu ya. Ya. Biasanya itu kebanyakan seperti itu. Awas jangan keluar garis loh. Kamu kok Iya, gambar benar. kok gambar daunnya kok warnanya merah. Mana ada Harusnya hijau. hijau. Nah, itu Biru harus. Jadi tidak merdeka anak-anak ya Pak ya. itu Tidak sudah memerdekakan anak-anak itu namanya ya Pak. sangat jauh. Padahal anak itu melihat daun warnanya merah. Kok bisa? Karena kena cat. Kenapa tidak? Kemudian daun warnanya hitam. Loh kok bisa? Kamu gambar, oh adik kok gambar daun warnanya hitam. Kenapa ya? Loh iya Bu, kemarin aku lihat ada orang yang bakar-bakar. Ternyata daunnya hitam. Oh, apakah jawaban anak salah? Ya benar. Usahakan berproses dalam Iya, benar. Benar Pak Yus. Kita tidak boleh menjudge anak-anak ini untuk apa ya salah. Tetapi kita lebih apa namanya lebih tanya lagi mendalam, lebih apa dipantik lah pertanyaan semantik gitu. Kenapa sih kok kamu bikin ini? Lalu gunakan apa namanya komunikasi. suaranya kecil Kak. Kecil ya Bu ya. Gunakan komunikasi efektif, kemudian pertanyaan terbuka. Itu Bu. Jadi sejauh ini sudah paham Ibu? Sudah lumayan paham atau gimana? Insya Allah paham. Insya Allah sudah paham, tinggal penerapannya Pak melalui proses ini masih Pak. Iya Ibu. Alhamdulillah kalau di sekolah saya dari awal memang sudah taubat LK. Kenapa? Karena kita nggak bisa berkreasi. Gimana mau Iya, berkreasi? Iya benar Pak. Kalau soal dijas itu terus, nggak bisa akhirnya. Padahal yang ingin kita sampaikan banyak. Tetapi kalau ada LK hanya terpaku pada itu saja. Ya, sudah nggak ada kepada lagi. LK-nya Kak. Iya, ya itu Bu. Sekarang kita harus sama-sama taubat LK. Yuk sama-sama kita menghadirkan pendidikan yang memang memerdekakan bagi anak-anak. Tapi bagaimana ya Pak, jika wali muridnya itu yang kekeh minta LK gitu? Karena seperti tidak ada hasilnya dilihat muridnya. Oh, kata siapa? Belajar kecerdasan itu ya nggak hanya baca tulis hitung. Ini yang kita perlu jelaskan kembali. Iya, memang pemahaman orang tua kan kebanyakan seperti itu. Sekarang saya tanya, seperti pemain sepak bola lah, misalkan Lionel Messi. Ya. Ya. Termasuk bukan anak yang cerdas. Cerdas. Misalkan saya contohkan lagi Pasha Ungu. Apakah dia bukan termasuk anak yang cerdas? Cerdas, Mungkin Pak. dia di sekolahnya enggak kok ini ya secara kognitifnya Akademik. enggak peringkat. Ya. Nah, ini Bu yang memang jadi kendala kita bahwa orang tua ini menganggap apa namanya? Menganggap belajar itu baca, tulis, hitung. Sampai pernah ada di sekolah ini ya, wali murid Bu, sampai datang ke sekolah. Dia lapor, "Mana Pak? Ini kok hanya belajar main-main aja. Mana hasilnya kok udah ada LK-nya? Kok enggak belajar membaca, menulis, berhitung?" katanya. Padahal kita hadirkan lewat permainan. Kita hadirkan lewat kesukaan anak ya dengan bermain. Mana udah ada LK-nya ini. Akhirnya ya pindah sekolah, Bu. Karena iya. Kebanyakan seperti itu. Kalau Ya. sudah bisa baca, tulis, berhitung itu sudah siap pokok SD seperti itu biasanya kebanyakan wali murid tuntutannya. Ya. Makanya dengan adanya ini saya benar-benar mengapresiasi luar biasa sekali. Karena dengan adanya ini semoga nanti ke depannya tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman kembali
Kan kalau kemarin, kalau saya anggaplah kalau di sekolah yang ngomong kan ini ya, apa namanya, dianggap nyeleneh. Karena selama Iya, ini dianggap nyeleneh sekolah kita. Karena nggak sama dengan sekolah yang lain. Karena sekolah yang lain pakai LK, oh ini kita ini nggak pernah pakai LK ini. Sampai penerbitnya nawarin ke sekolah, Pak, nggak mau pakai LK katanya. Gitulah Bu. Ini cerita ya, sedikit ini masukan juga. Jadi ayo kita sama-sama bekerja kita punya tanggung jawab besar ini untuk menjadi sekolah yang benar-benar memerdekakan anak. Untuk orang tua memang sulit, Ibu. Saya sudah katakan memang sulit di awal. Tapi ayo, ini dengan adanya kerjasama dengan pemerintah, ini kan didukung pemerintah sekarang kita ini. Mau tidak mau harus nanti. Kemudian juga di SD. Di SD harus di SD tidak boleh. Sekali lagi nanti ketika mau penerimaan siswa di tes baca tulis hitungnya itu sudah nggak ada nanti insya Allah. Dengan adanya program ini, jadi dari PAUD ke SD itu kan nanti sejalan nantinya Ibu. Jadi apa yang nanti di PAUD diajarkan, kemudian di SD itu akan sinkron nanti Bu, nggak akan seperti itu lagi sepertinya. Jadi nggak usah takut. Ini sudah didukung pemerintah. Kita punya kekuatan besar sekarang. Kalau kemarin kita ngomong dianggap nyeleneh, tapi sekarang kita sudah punya kekuatan besar. Bisa, insya Allah. Memang ini dulu Bu, perlahan-lahan. Ini bukan program dari ini ya, program pemerintah sudah. Mau tidak mau orang tua ya harus mengikuti itu, membuka wawasan orang tua kembali nanti. Makanya di situ ada in-house training nanti bagi workshop untuk orang tua, pertemuan parenting. Kendalanya memang di situ Ibu. Saya juga sudah sering di WA, di sering Ibu tentang ini. Karena kita dianggap nyeleneh. iya kok bermain tok gitu ya Pak. Iya, padahal kita ingin memerdekakan anak. Anakku enggak pinter-pinter nanti kalau enggak nulis dan enggak baca. Ya itu Bu. Makanya nanti juga sebenarnya perlu sih untuk menjelaskan kecerdasan itu. Iya, Kayak orang seniman pintar melukis. Kira-kira itu cerdas apa enggak? cerdas. Iya, cerdas di bidangnya. Iya, di bidang seni. Nggak bisa kita menjudge, oh anak ini sudah pintar baca tulis, oh ini pintar. Oh yang satunya, oh apa ini nggak bisa nulis, ya ini nggak pintar. Padahal dia di musiknya sudah luar biasa. Ternyata pianonya sudah sangat mahir main piano. Bahkan di sini masih TK itu banyak yang dileskan itu sudah Pak. Nah iya Bu, itu herannya. Iya. Kalau Ya, kalau semoga. anak saya enggak les enggak apa-apa. Soalnya anak saya ini emang kekurangannya di bahasa. Tapi untuk kayak angka-angka itu dia lebih. Jadi saya enggak maksa dia, terserah sudah maunya gimana. Iya, benar. Orang Diajari bilang, mamanya "Anak ini sendiri. mau ini udah kelas 1 sekarang dia belum bisa baca lancar, masih ngeja." Jadi orang bilang anak guru kok nggak bisa baca, mamanya lo ngajarin orang. Tapi saya bilang terserah anaknya mau belajarnya kayak apa silakan. Iya. Iya, benar itu Bu Astuti. Di Indonesia itu yang hanya ketika sudah kelas 1 sudah harus bisa baca tulis hitung. Di luar negeri itu bahkan ada yang usia kelas 3 itu baru diwajibkan. Ironisnya Nah, dari sini di sekolah dasarnya itu Pak mengadakan tes biasanya. Makanya itu tuntutannya. Yang menjadi itu lagi. Biasanya pas mau masuk Iya. SD sudah ada tes baca Bukan hanya tulis itu. hitung. Di kelas 1 buku sudah. Terus dapat di buku kelas 1 buku. juga sudah biasanya sudah Dapat mulai buku-buku. bukunya sudah tematik ini itu sudah matematikanya Benar, sudah iya. matematikanya sudah Sudah tinggi. tingkat tinggi. Kalau saya bilang tidak sesuai Sudah kurang ada sesuai. pecahan Bunda. Ya benar. Ya makanya saya bilang Bu, ini kita sudah punya kekuatan besar sekarang. Ayo berjuang bersama-sama dengan kekuatan besar dari pemerintah, insya Allah pasti kita bisa.
Ya sudah, Amin. stop share-nya ya. Ya, Ya, Pak. Ya, masih ada pertanyaan lagi? cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.